Halo sahabat penyuluh pertanian Medio dimanapun berada, jumpa lagi dengan kita channel penyuluh pertanian Medio. Sahabat penyuluh pertanian Medio, sebelum saya lanjut videonya, jangan lupa ya selalu dukung channel kita, channel penyuluh pertanian Medio ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share agar channel kami dapat berkembang dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi kali ini pada video ini saya akan mengulas tentang perannya penyuluh, ya, peran penyuluh pertanian di lapangan ini terhadap pembangunan pertanian. Nah, jadi otomatis keberadaan penyuluh punya peran dong, gitu ya. Oleh karena itu kita akan bahas perannya apa sih yang dilakukan penyuluh nih, gitu. Nah, selain tugas sudah kita bahas juga pada video sebelumnya. Jadi kita akan bahas tentang peran atau fungsi penyuluh pertanian itu sendiri. Kenapa? Karena sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting ya, karena negara kita ini negara agraris ya. Otomatis pertanian itu adalah masih menjadi bagian unggulan dalam menopang sektor perekonomian masyarakat kita ya. Nah, jadi penyuluh ini ya, penyuluh pertanian ini kan adalah orang yang bertugas ya. Tugasnya apa? Tugas memberikan dorongan agar petani ini mau dan mampu, atau pelaku utama atau pelaku usaha ini mau dan mampu ya untuk mengubah cara berpikir, cara kerja ya, cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan ya, baik itu pengetahuan budidaya maupun teknologinya ya, termasuk akses bagaimana petani itu ya dapat mengakses pemasaran yang baik untuk hasil, karena petani merupakan produsen ya, otomatis bagaimana sih sebagai produsen penghasil produk ya, produk pertanian, bagaimana produknya ini dapat bernilai jual yang baik juga gitu. Kualitas produknya juga baik untuk mendapatkan nilai jual, akses pasar yang baik pula. Nah, jadi penyuluh punya bagian peran juga gitu dalam prosesnya gitu. Yang pertama ya, peran penyuluh itu, penyuluh merupakan inisiator ya. Jadi inisiator ini, penyuluh ini berperan dalam memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan baru gitu ya. Bagaimana dalam proses meningkatkan perkembangan atau bagaimana meningkatkan sektor pertanian di wilayah kerjanya. Dalam konteks penyuluh pertanian sebagai inisiator, bagaimana penyuluh dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada mitranya, yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Contoh, bagaimana pelaku utama nih katakanlah dapat meningkatkan produktivitas. Kalau petani ini petani padi sawah, bagaimana meningkatkan produktivitas padi sawahnya. Mungkin sebagai inisiator penyuluh ini dapat memberikan gagasan, oh ternyata paritas ini loh yang memang layak dibudidayakan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas gabahnya, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya penyuluh juga berperan sebagai apa? Yang kedua, sebagai fasilitator. Nah, di mana penyuluh ini senantiasa memberikan jalan atau kemudahan-kemudahan ya, baik itu dalam proses memberikan informasi maupun fasilitas dalam bagaimana pelaku utama atau pelaku usaha ini meningkatkan usaha taninya ya, seperti itu. Jadi di samping sebagai inisiator, penyuluh juga sebagai fasilitator ya. Nah, itu sudah 2 poin peran daripada penyuluh. Nah, poin ketiga apa? Nah, penyuluh ini sebagai motivator ya. Kenapa? Jadi penyuluh ini bagaimana membuat petani itu yang belum tahu ya, memotivasi yang belum tahu menjadi tahu, memotivasi yang belum mau menjadi mau, ya memotivasi yang belum mampu menjadi mampu ya. Dalam kaitan apa? Dalam kaitan mengakses informasi dalam menyerap baik itu teknologi, teknis budidaya, bagaimana mengakses pasar sektor bidang pertanian. Itu peran yang ketiga dari seorang penyuluh pertanian ya. Nah, selanjutnya
Nah, penyuluh ini juga di poin keempat, penyuluh ini juga sebagai penghubung, ya. Kenapa sebagai penghubung, ya? Penyuluh ini sebagai penghubung dari pelaku utama atau pelaku usaha ke instansi pemerintah. Kenapa? Karena penyuluh ini sebagai penyampai aspirasi masyarakat tani, ya, sebagai contoh dalam bentuk program penyuluhan pertanian, penyuluh sebagai penyampai kebijakan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan bidang pertanian, ya, sebagai penghubung informasi yang di kebijakan-kebijakan bidang pertanian dari sisi pemerintah dapat disampaikan melalui penyuluh ke sasaran atau pelaku utama atau pelaku usaha di wilayah kerjanya. Misalkan ada kegiatan dari pemerintah ini, program katakanlah kegiatan program bantuan padi, ya. Nah, penyuluh sebagai penghubung, ya, penyuluh menghubungkan antara pemerintah dan petani, ya, atau kelompok tani atau pelaku usaha, pelaku utama, ya. Jadi sebagai penghubung. Jadi program ini supaya nyambung, program dari katakan dari pemerintah sesuai dengan potensi wilayahnya, disambungkan. Jadi supaya program tersebut dapat terjalankan dengan baik. Nah, jadi itu bagian dari peran penyuluh sebagai penghubung, ya. Nah, selanjutnya selain dari sebagai penghubung dengan dengan katakanlah dari sisi pemerintah, nah, penyuluh juga sebagai penghubung dengan peneliti. Kenapa? Ya, penghubung dengan peneliti ini dalam hal apa? Penyuluh membawa inovasi hasil-hasil kajian atau hasil-hasil penelitian, ya, untuk memajukan usaha tani pelaku utama atau pelaku usaha di wilayah kerjanya. Salah satu contoh mungkin ada kegiatan uji coba paritas unggul baru, ya, dari bagian pengembang, biasanya BPTP, ya, mengembangkan uji paritas. Nah, ternyata ketika hasilnya memang positif atau hasilnya baik, nah itu penyuluh punya peran untuk menghubungkan, oh ternyata aksesnya seperti ini, paritas unggul baru ini seperti ini hasilnya dan dapat dikembangkan pada wilayah kerjanya atau dapat dikembangkan oleh petani binaannya atau mitranya, seperti itu. Nah, selanjutnya juga penyuluh ini merupakan sebagai pembimbing, ya, yang senantiasa pembimbing bagi pelaku utama. Pembimbing dalam artian bagaimana memberikan informasi-informasi demi kemajuan pelaku utama atau pelaku usaha di wilayah kerja penyuluh tersebut. Nah, selanjutnya poin ketujuh, ya, penyuluh juga sebagai organisator atau dinamisator, ya, yang selalu menumbuh kembangkan kelompok tani, ya, agar mampu dan berfungsi, ya, agar mampu dan berfungsi kelompok tani yang dibinanya, ya, yang didampinginya sebagai kelas belajar dan mengajar, ya, sebagai wahana kerjasama dan sebagai unit produksi, ya. Jadi ketika penyuluh pertanian ini bekerja di lapangan, ya, bertugas di lapangan, peran terbesar adalah wadahnya adalah di kelompok tani, di mana petani tergabung dengan satu tujuan dan satu misi yang sama, ya, untuk memajukan bidang pertanian, untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri dengan cara berkelompok tani. Nah, selanjutnya penyuluh juga berperan sebagai penganalisa, ya, sebagai penganalisa, di mana penyuluh ini dituntut untuk mampu menganalisa masalah, sebab, ya, menganalisa masalah yang ada di usaha tani, ya, usaha tani, baik itu petani ataupun kelompok tani, ya. Nah, serta mampu menganalisa kebutuhan petani, selanjutnya merupakan masukan, ya, dalam proses penyusunan program penyuluhan pertanian, seperti itu. Nah, di mana penyuluh ini memang bagian dari menganalisa ini bagaimana mengidentifikasi baik itu potensi maupun permasalahan sebab akibat yang ada di wilayah kerjanya. Nah, poin yang terakhir nih,
penyuluh juga merupakan sebagai agen perubahan, ya, di mana penyuluh ini harus dapat mempengaruhi sasarannya, yaitu pelaku utama dan pelaku usaha, agar dapat merubah dirinya, ya, agar dapat pelaku utama dan pelaku usaha ini, ya, agar dapat berubah, ya, ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju. Nah, dalam hal ini, ya, penyuluh ini berperan sebagai katalis, ya, sebagai fasilitator, membantu memecahkan masalah, ya, membantu dalam proses kegiatan budidaya, dalam proses pendampingan teknis budidayanya, ya, dan sebagai sumber penghubung, ya, sebagai sumber penghubung akses informasi bidang pertanian. Nah, jadi dari 9 peran penyuluh yang saya sampaikan barusan, ya, bahwa dari awal saya ulas lagi bahwa penyuluh ini sebagai inisiator, sebagai fasilitator, sebagai motivator, penyuluh juga sebagai penghubung ke akses ke pemerintah di bidang pertanian, sebagai juga penghubung ke bidang peneliti bidang pertanian, ya, penyuluh juga sebagai organisator dan dinamisator, ya, serta penyuluh juga sebagai penganalisa, dan penyuluh pun merupakan sebagai agen perubahan. Nah, ini peran-peran penyuluh, ya, yang memang diharapkan dapat objektif dan optimal bekerja di lapangan, ya. Jadi kepada rekan-rekan penyuluh pertanian dimanapun berada, selalu tetap semangat dalam menjalankan profesinya, dalam mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha, di mana sektor pertanian kita ini merupakan sektor yang sangat penting karena kita merupakan negara agraris, ya, di mana pertanian itu merupakan sektor penopang perekonomian negara kita, gitu. Oleh karena itu, untuk para sahabat penyuluh pertanian Mideo dimanapun berada, terutama untuk para rekan-rekan penyuluh pertanian, salam satu profesi, selalu semangat di lapangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salam pertanian maju, mandiri, modern. Sampai ketemu lagi.